dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat malam, Mia terkasih. Izinkanlah kami mengajak Mia untuk memaparkan tentang penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Penampakan itu adalah anugerah Allah, wahyu dari Allah. Karena itu perkenankan Mia, sebelum kami mulai, mari kita dendangkan kidung Bless the Lord sebagai ungkapan syukur kita semua kepada Allah Bapa.
terkasih, penampakan Tuhan Yesus kepada seluruh umatnya pada dasarnya adalah pewahyuan dari Allah Bapa kepada seluruh umatnya. Inisiatif penampakan itu sendiri datang dari Tuhan Yesus. Murid-muridnya kemudian mengenalinya, beliau yang nampak adalah Tuhan Yesus. Mia terkasih, bagaimana penampakan itu? Di mana penampakan itu? Mari Mia, kami akan memaparkan tentang penampakan tersebut. Yang pertama, penampakan kepada Maria Magdalena. Pada dini hari, Minggu dini hari, Maria datang kepada kubur Tuhan Yesus untuk melihat Tuhan Yesus, tetapi di muka gua melihat bahwa batu tergulir. Dia masuk, tidak melihat jenazah Tuhan Yesus, kainnya kafan juga tidak terlihat, dan Maria mendengar suara malaikat berseru, Tuhan Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya. Maria keluar dari gua, di muka gua Maria dijumpai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggilnya Maria. Maria tahu Tuhan Yesus menyembah Tuhan, berkata Rabuni, artinya guru. Tuhan Yesus berpesan agar Maria menyampaikan hal ini kepada para muridnya. Penampakan yang kedua terjadi pada muridnya yang bernama Kleopas beserta satu orang temannya dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang segala hal yang terjadi di Yerusalem, ialah tentang penyaliban Tuhan Yesus. Di tengah jalan mereka bercakap-cakap dan Tuhan Yesus masuk dalam perjalanan mereka, bersama-sama berjalan dengan mereka. Sampai di rumah Kleopas, hari sudah menjelang malam maghrib. Kleopas menawarkan diri supaya saudara bermalam di sini. Tuhan Yesus menyanggupi, dan pada waktu makan malam Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan menyerahkan kepada mereka. Baru mereka terbuka matanya bahwa yang di mukanya yang nampak adalah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menghilang. Kedua murid itu langsung meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke Yerusalem, memberitahukan kepada murid-muridnya yang berkumpul di suatu tempat. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Kleopas itu. Penampakan yang ketiga, ya terkasih, pada waktu murid-muridnya berkumpul di suatu tempat, mereka kunci pintu. Mereka takut. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagimu. Selanjutnya Yesus berkata, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, untuk menunjukkan kepada mereka. Pada waktu penampakan itu, Thomas tidak ada. Tuhan Yesus kemudian menghilang dari penampakan mereka. Para murid memberitahukan kemudian kepada Thomas bahwa kami melihat Tuhan. Tapi Thomas tidak percaya. Sebelum aku melihat luka pada kedua lengannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya, aku tidak percaya. Itu jawab Thomas. Keempat, ya terkasih, 8 hari kemudian di tempat yang sama para murid berkumpul, Thomas hadir. Saat itulah Tuhan Yesus datang kembali di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Beliau meneruskan berkata kepada Thomas, Thomas, lihatlah tanganku, ulurkanlah jarimu Thomas, masukkan di dalam lambungku. Thomas terduduk jatuh. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus bersabda, percayalah sekarang bahwa aku inilah Yesus Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, tetapi mereka percaya. Mia terkasih, selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi danau Tiberias. Menampakkan diri kepada para murid-muridnya, yaitu kepada Petrus dan kawan-kawannya. Malam hari itu Petrus akan mencari ikan, mendorong perahunya ke danau. Semalaman Petrus di danau untuk mencari ikan, tidak menemukan ikan satupun. Dini hari Petrus dan kawannya kembali ke pantai. Di situ Tuhan Yesus berdiri dan berbicara kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Mereka melakukan perintah itu, ditebarkan jalannya di sebelah kanan perahunya sesuai perintah yang mereka terima. Mereka melihat kemudian jalan itu penuh dengan ikan. 153 ekor ikan yang besar. Mereka tarik, dimasukkan perahu dan dibawa ke darat. Di tepi darat, sampai di darat itu salah satu muridnya berkata, itu Tuhan Yesus. Mereka baru tahu, baru sadar. Mereka melihat Tuhan Yesus di tepi danau itu.
Tuhan Yesus kemudian bersabda kepada mereka, makanlah, sarapanlah, kepada para muridnya. Dan pada waktu itu beliau mengambil roti dan mengambil ikan, memberikan kepada mereka untuk sarapan. Mia dapat melihat penampakan itu di dalam Yohanes 20 ayat 20 sampai 28. Mia terkasih, di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai ayat 8 dinyatakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada Yakobus, kepada Paulus, bahkan langsung kepada 500 orang sekaligus. Luar biasa. Di dalam Kis bab 1 ayat 3 dinyatakan selama 40 hari semenjak kebangkitannya beliau menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan di dalam penampakan itu beliau selalu berkata, selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Di dalam Kes 1 ayat 8 ya nanti bisa membaca dari situ. Tuhan Yesus bersabda, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun pada kamu, dan kamu nanti menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Ya terkasih, sabda Tuhan Yesus itu digenapi pada waktu Pantekosta, yaitu di dalam Kis 2 ayat 3 sampai 4. Para murid berkumpul di dalam peristiwa yang disebut Pentakosta itu. Mereka semua memperoleh pencurahan Roh Kudus. Kami ulang ya terkasih, pencurahan Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. Dan setelah itu terjadi, mereka, para muridnya tidak takut lagi. Mereka dengan gagah berani turun ke jalan-jalan ke rumah ibadat orang Yahudi. Mereka melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, dan mereka melakukan dengan gagah berani semenjak Pantekosta itu. Mia akan bertanya, tugas apa yang diberikan kepada mereka? Ada 2 tugas utama yang terkasih, yaitu yang pertama, mereka diperintahkan untuk memberitakan Injil. Yang kedua, mereka diperintahkan untuk menggembalakan domba-dombanya. Sekarang yang pertama, perintah pertama. Mereka semua diperintahkan untuk memberitakan Injil. Mia terkasih dapat melihat di dalam Matius 28
ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus bersabda, "Kepadaku segala kuasa telah diberikan di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah kamu seluruhnya, jadikanlah bangsa-bangsa muridku, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Itu perintah yang pertama, yang terkasih. Perintah yang kedua, Mia nanti dapat melihat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Beliau berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi seperti mereka ini?" Simon menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu." Tuhan Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali, Mia terkasih, itu dikatakan, disabdakan kepada Tuhan Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perintah yang kedua. Mia terkasih, menanggapi kedua perintah ini, seluruh murid melakukannya. Dan Petrus dipilih oleh murid-muridnya yang lain menjadi paus yang pertama. Kemudian diteruskan dengan paus-paus berikutnya. Dan zaman kita sekarang ini, tahun ini adalah Paus Fransiskus. Paus bersama hierarkinya di seluruh permukaan bumi, yaitu paus bersama uskup dan para pastor yang tersebar di 5 benua, di dalam satu kesatuan. Paus, bapak uskup, para pastor melakukan 2 tugas pokok yang diperintahkan Tuhan Yesus: mewartakan Injil dan menggembalakan umatnya. Nia terkasih akan bertanya, bentuk apa itu penggembalaan itu? Bentuknya banyak, antara lain yang telah Mia ketahui, fahami, Ekaristi. 2, retret dilakukan setiap tahun, pendalaman kitab suci dihadiri oleh para umatnya. 3, pembinaan iman oleh para pastor, oleh bapak uskup, oleh para pastor terhadap umat di setiap provinsi, di setiap tempat di mana paroki itu berada. Pembinaan iman di wilayah, di lingkungan, di paguyuban misalkan dalam persekutuan doa karismatik, di dalam kerahiman, di dalam MC, dalam mudika, dalam paratus, mereka
turun tangan melayani, menggembalakan. Dengan tujuan supaya umatnya, domba-domba Tuhan Yesus itu selamat. Mia terkasih, itulah cinta kasih Tuhan Yesus. Cinta kasih Allah Bapa yang sangat-sangat luar biasa. Beliau tidak ingin ada dombanya yang jatuh di dalam dosa, yang tidak selamat jiwanya. Beliau ingin supaya umatnya, domba-dombanya itu mengalami kebahagiaan yang sejati, baik selama mereka hidup maupun kelak dalam kehidupan kekal bersama beliau. Itu suatu kerinduan yang luar biasa dari Allah Bapa, Allah Putra, sampai beliau mengorbankan dirinya, putranya, menebus dosa kita dalam penderitaan yang tak terhingga. Untuk itu Mia, bangkit untuk itu, penampakan untuk itu, karena sangat mengasihi kepada kita seluruh dombanya, seluruh umatnya. Mia terkasih, itu dilakukan sepenuh hati oleh Bapak Paus, Bapak Uskup dan Romo-Romo. Sepenuh hati. Mereka meninggalkan dirinya total. Menikah, perkawinan mereka pun tidak mau. Mereka wadat, tidak mau menikah, menyerahkan seluruh dirinya untuk melaksanakan perintah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan mereka tersebar di seluruh benua, 5 benua di permukaan bumi ini. Dan berkembanglah umat Kristiani di 5 benua ini, termasuk di negara kita, Indonesia. Mia terkasih, sekarang bagaimana jawaban kita melihat itu? Tuhan Yesus memberikan perintah kepada muridnya, beritakanlah Injil, gembalakanlah dombaku, umatku. Bagaimana sikap kita, jawaban kita, Mia? Mia sudah bisa menebak tentu. Kita taat setia seperti paus, uskup, dan pastor. Taat setia kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya. Dalami firman-Nya, kita kuasai, kita lakukan, dan kita sebarkan kepada sesama. Dengan harapan sesama mereka berkenan menerima dan menjadi pengikutnya sehingga mereka selamat jiwanya. Tetapi kalau mereka tidak berkenan, ya kita berharap mereka terus berdoa mencari Allah yang benar, sehingga mereka bertobat, sehingga mereka tahu mengikuti Yesus untuk mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. Jadi kita harus taat setia, mendalami firman-Nya, melakukan, memberitakan kepada sesama. Di mana kita beritakan, Mia? Di lingkungan-lingkungan, pada waktu kita pertemuan, ada ibadat sabda, kita sharing, saling memberi masukan satu sama lain, melakukan problem solving kalau ada masalah yang kita hadapi, saling tukar pengalaman, masing-masing memberikan kesaksian tentang apa yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita. Kita lakukan di lingkungan-lingkungan. Lalu bentuk penggembalaan domba bagaimana? Domba itu adalah keluarga kita.
seluruh anggota keluarga kita, istri, anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara, sesama yang dekat, kita selalu ulurkan tangan kepada mereka. Kita tuntun mereka, kalau ada kesalahan kita bicarakan agar mereka memahami lalu bertobat menjadi hidup baik kembali. Kita gembalakan dalam keluarga kita menjadi keluarga yang kudus. Jadinya kita sendiri dengan jelasnya tidak boleh berpangku tangan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Beliau dalam kehidupan kita. Kita ditebus, kita dituntun, kita dijanjikan untuk kemuliaan bersamanya. Maka hidup kita memuliakan Beliau sepenuh mungkin, sepenuh hati kita. Ya terkasih, itulah pokok-pokok singkat tentang penampakan Tuhan Yesus yang kami sampaikan kepadanya. Beliau bangkit berulang-ulang kali memberikan penampakan, berbicara tentang kerajaan Allah, menugaskan kita untuk memberitakan Injil dan mengembalakan domba-Nya. Dan itu kita lakukan sebaik mungkin. Dilakukan oleh Bapak Paus, Bapak Uskup, dan Pastor di seluruh bumi ini. Dan kita sebagai awam menanggapinya. Sebagai evangelis, sebagai prodiakon, sebagai murid yang setia pada Tuhan Yesus. Iya Tuhan, aku akan menjawab panggilan-Mu. Mia terkasih, Simon Petrus menjawab Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu Tuhan. Engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohanes? Petrus menjawab, aku mengasihi-Mu Tuhan. Mari Mia terkasih, kita juga seperti Petrus. Aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Mari kita lambungkan, kita dendangkan, hitung pujian syukur dan tekad kita untuk mengasihi Tuhan Yesus sepenuh hati kita. Mari ya, kita dendangkan ini, kita haturkan kepada Tuhan Yesus yang sangat-sangat kita kasihi. segenap jiwaku, renungkan firman-Mu siang dan malam.
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Atas anugerah-Mu pada kami umat-Mu, Allahku, semua sujud kami aturkan pada-Mu, Bapa. Bersama-Nya terkasih, memuliakan-Mu, Allahku, mengasihi Yesus Putra-Mu sepenuh hati kami, lakukan perintah-Mu, mengemalakan domba
domba keluarga kami Bapa, taat setia padamu Yesusku, halaku. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa, untuk taat setia melaksanakan tugas yang Bapa berikan kepada kami bersama Mia terkasih. Aku lakukan sepenuh hati, sepenuh jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan roh jiwa kami padamu Bapa sepenuhnya, sepenuhnya untuk memuliakan-Mu sepanjang hidup kami Bapa, mengasihi-Mu, mengasihi Yesus, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Halaku syukur, syukur, syukur. Naratasya manarate, hinaratasya manate, hinaratasya manarate. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepadamu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin.